Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa thumma jami'a ashabi Rasulullah jami'an al-hajirin ansar Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman Ali wa usulihim wa furihim wa summa khususan musannif hadzal kitab min al-kutub Abdullah bin al-Haddad wa usulihim wa furihim min al-taqa syambar wa hamruna fir lahum yarhamhum darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid din dan akhir wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi amarna bittihadi wa atisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabit tayyibin ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun yang saya hormati dan saya muliakan, Ketua pengurus dan segenap jajaran pengurus Parshima yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua DKM Masjid Rodatul Jannah beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati dan saya muliakan para guru, para asatidz, para hujaj, para orang tua, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah yang hadir di tempat ini serta jamaah semua yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini masih mau memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di tempat ini menjadi wasilah apa yang menjadi hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat yang sudah diminta, yang belum diminta, yang lupa diminta, yang akan diminta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah keharibaan junjungan kita, kecintaan kita, pemimpin kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita mengaku sebagai umatnya, yang mengaku rindu kepadanya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sebagai seorang muslim sudah sering mendengar dan kita sama-sama tahu dan mengetahui bahwa tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dan menekankan kepada kita, berpesan kepada kita melalui nabinya, melalui kekasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disampaikan kemudian diwahyukan kepada beliau dan diberikan dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala yang artinya, wahai kalian orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi khususnya kita laki-laki, bapak-bapak yang saban hari setiap minggu kita sholat Jumat dan khotib di atas mimbar selalu berwasiat tentang takwa.
Tapi mungkin masih ada di antara kita belum mengetahui dan belum memahami hakikat tentang makna dan arti dari takwa itu sendiri. Di dalam bahasa Arab, sebelum kita melanjut kepada yang lainnya, takwa itu secara definisi ada lugatan dan istilahan. Secara bahasa itu yang berarti wiqayatun, yakni melindungi diri. Atau bisa berarti juga takutnya kita akan sesuatu. Bahkan ketika Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tatkala beliau menafsirkan ayat takwa ini dan beliau mengartikan takwa, bahwasannya kata beliau, takwa itu yang berarti melindungi diri. Melindungi dari apa? Dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun secara istilah, ketika Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti wal Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam kitab tafsir Jalalainnya, ketika beliau menafsirkan ayat awal di surat Al-Baqarah yang mana bunyinya alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka orang-orang yang bertakwa, yaitu takwa itu sendiri kata beliau imtithalul awamir wajtinabun nawahi, menjunjung tinggi segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa yang menjadi larangan-larangan Allah. Kita nggak cukup kalau hanya melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah tanpa menjunjung tinggi, memposisikan hal tersebut di tempat yang tertinggi. Jadi begini Pak, orang yang asal ngejalanin sama orang ketika menjalani hal tersebut benar-benar dengan penuh penghambaan, dengan penuh rasa takut, dengan penuh rasa ta'zim, maka levelnya berbeda. Begitupun tatkala kita mendapatkan sebuah titah atau sebuah perintah dari atasan kita di sebuah perusahaan atau dalam hal apapun. Ketika kita menghormati orang tersebut, maka kita akan menjalani permintaan atau menjalani perintah tersebut dengan penuh pengagungan, dengan penuh penghormatan. Begitupun dengan pelaksanaan sholat, puasa, ibadah apapun yang memang sudah Allah wajibkan dan Allah syariatkan melalui Nabi Muhammad SAW. Maka ketika seorang manusia menjalani hal tersebut berbeda dengan orang yang hanya menjalani, dan orang menjalani tersebut dengan penuh pengagungan dan penuh dengan rasa ta'zim. Mohon maaf. Maka wajar di awal surat Al-Baqarah itu dalam tafsir Jalalain ketika pengarang kitab tersebut menafsirkan bahwa mereka orang-orang alladzina yuqimuna shalah, yaitu mereka orang-orang yang mendirikan salat contohnya. Di situ diartikan ya'tuna bihuquqiha, mendatangkan salat dengan seluruh hak-haknya salat. Berbeda dengan orang salat yang asal salat doang, dia wudu, takbiratul ihram, salam, kelar. Hatinya kemana enggak tahu. Bahkan guru kami Syekh Abi Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz beliau mengatakan kepada para santri-santrinya, kata beliau, beribadahlah kamu kepada Allah bihuduril qalbi, dengan hadirnya hati. Kita nih ibadah nggak cukup cuman mungkin secara definisi sholat adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi. Sholat secara hukum fikih dalam syariat fikih, dalam kitab fikih manapun diartikan bahwasanya segala perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam. Secara definisi memang seperti itu, tapi ada yang hal terbesit. Secara eksplisit ada makna yang terkhusus. Maknanya apa? Ketika kita sholat berarti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan cuma jasad kita yang hadir, justru hati kita harus hadirkan. Cuman perkara menghadirkan hati ini yang sulit. Kalau orang sholat wudhu doang datang kocok-kocok mata, sholat subuh kemari, duduk bareng kita ini gampang, semua orang bisa. Tapi yang sulit ketika dia duduk kemudian dia sholat, meminta menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hatinya, bukan cuma jasadnya tapi hatinya. Maka definisi khusyuk di situ itu bukan ketika sholat kita kagak inget apa-apa, Pak, wajar kita punya pikiran. Kalau lagi takbir itu keingetan kunci taruh mana, sendal hilang apa kagak, dompet ditaruh mana, duit di bawah bantal dicomot bini apa kagak, baru deh tuh kita inget. Tapi bisa nggak? Jadi dalam khusyuk beribadah itu kalau kita penuh dengan ta'zim, maka hal itu akan dilewati dengan segala penuh rasa pengaguman bahwasannya kita adalah seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di sini dikatakan kata Allah, wahai kalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa yang berarti imtithalul awamir, menjunjung tinggi segala perintah Allah dan menjauhi segala apapun yang menjadi larangan Allah.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk saya, tanya kepada diri kita masing-masing. Umur saya baru 26 tahun. Bapak-bapak banyak yang umurnya lebih tua dari saya. Orang tua saya sekalian semuanya. Puluhan tahun kita hidup, banyakkan mana kita ngamalin taat sama Allah apa durhaka sama Allah kira-kira? Jawab dah dalam hati, nggak usah dijawab kali, kalau disebut mah rada malu dikit. Sama hati kita masing-masing. Kita nih puluhan tahun hidup, sampai sekarang udah beruban. Banyakkan mana kita taat sama Allah apa durhaka sama Allah? Banyakkan mana kita bersyukur sama Allah apa suuzon sama Allah? Banyakkan mana kita nyalahin diri sendiri apa nyalahin Allah? Ayo, kita lebih banyak menyalahkan Allah. Maka di sini Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitabnya, beliau berpesan bahwasannya faqauluhu ta'ala, maka menurut dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi telah kita sebutkan, amrun minhu azza wa ala li'ibadihil mu'minina bittaqwa. Ini ayat ini adalah sebuah perintah yang Allah turunkan, Allah firmankan kepada Nabi Muhammad SAW yang disampaikan malaikat Jibril alaihissalam, kemudian disampaikan kepada kita perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Li'ibadihil mu'minin, bagi mereka hamba-hambanya yang beriman. Jadi yang enggak beriman maka gak dipanggil, enggak disuruh sama Allah. Tapi berimannya kita ini udah sesuai dengan definisi iman yang sesungguhnya apa enggak? Kita kadang begini Pak, kalau kita mau ngaca, mau introspeksi diri kita, imannya kita sama Allah masih amatiran. Kadang kita masih mikirin, kalau misalnya contoh, itu kotak amal lewat depan kita ngerogoh kantong nih, duit tinggal gocap-gocapnya, kagak ada lagi pisan, udah habis tinggal gocap-gocapnya. Mikir dah, kalau nih duit saya masukin ke kotak amal, besok mana hari Senin kagak bisa nyarap uduk dah gua. Besok hari Senin nih mau berangkat kerja pagi-pagi, kalau nih duit semuanya saya masukin ke kotak amal, saya harus bisa beli bensin berangkat kerja. Padahal rezeki udah dijamin belum sama Allah. Nabi itu bilang gak usah mikirin besok mau makan apa. Pak, Nabi 40 hari 40 malam dapur kagak ngebul. Suatu saat ketika itu dianterin ada roti dari para sahabat, dari satu sahabatnya datang ke rumahnya nganterin makanan. Ummuna Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha girang bukan main, bini mana? Kalau bini kita mah 40 hari 40 malam dapur kagak ngebul, udah minta balik Pak ke emaknya. Pulang. Minta dianterin, udah Bang begini caranya masih anterin saya ke rumah emak saya dah. Apa yang saya masak 40 hari 40 malam kagak ada, pendaringan kosong, kopi diaduk kagak ada yang bisa diaduk, pasir lo kita seduh. Tapi Sayyidatuna Aisyah enggak marah. Kemudian datang makanan, baru nyampe itu makanan belum disuap ke mulut Nabi, ada seorang Arab Badui kelaparan datang ke rumah Nabi minta makan. Semuanya dikasih sama Nabi. Semuanya, padahal Nabi lagi kelaparan. Nabi diganjal perutnya pakai batu. Kemudian Sayyidatuna Aisyah nanya mana, kalau kata kita begini, "Bang, lah beneran dikit ngapa? Kita belum makan dari kemarin, Bang. Ada makanan, lah dikasihin semua-muanya, kita makan apa?" Coba Bapak begitu dah. Dia kalau cekek sama bini mah, ayo. Kalau nggak besok-besok agak dibinin kopi sama bini kita, dikasih semuanya. Nabi percaya bahwasanya semua rizki itu sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk iman yang sederhana tuh seperti itu. Berarti kita belum sepenuhnya percaya atas kekuasaan Allah. Kata Allah apa? Kalau kamu menginfakkan segala apapun yang ada di dalam saku menurut di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah ganti. Pasti diganti. Makanya di sini katakan amrun minhu azza wa jalla ibadil mu'minin bitaqwa, untuk bertakut, untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang takutnya kita tuh masih di mulut. Kita kalau ditanya semuanya, semua termasuk saya di sini, tanya takut nggak? Takut. Tapi takutnya kita ini cuma di mulut doang. Kadang saban hari kita ujuk-ujuk tanpa disadari atau kita sadari kita masih ngomongin orang. Masih ngejelek-jelekin orang. Masih julid sama tetangga. Masih ngeluarin kata-kata kasar sama istri, masih zolim sama anak, masih zolim sama tetangga. Kadang nggak kerasa ngomongin atasan, jelek-jelekin atasan. Kadang ada yang suatu kagak enak dikit kita omongin. Secara nggak langsung itu bukti bahwasannya takutnya kita masih sebatas di mulut. Kita takut nggak sama neraka? Takut. Emang udah pernah ke neraka? Lah belum. Tahu neraka kayak apa? Lah kagak tahu. Kita mah timbang diceritain doang, katanya sama guru-guru kata neraka begini. Takut, tapi rasa takut kita tunjukkan dalam kesehariannya dengan apa? Dengan takwa, dengan iman, kita menjaga diri kita dari segala apapun murkanya Allah.
Kalau memang kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amrun, kemudian wa ka'annahu subhanahu qad jama'a fit taqwa jami'al khairatil ajilah wal ajilah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk bertakwa kepada Allah, seakan-akan di situ ditunjukkan bahwasannya waqad, maka sungguh Subhanahu wa taala dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Qad jama'a fit taqwa, telah mengumpulkan di dalam perkara takwa jami'al khairat, semua kebaikan, al-ajilah wal ajilah, yang cepat datangnya ataupun yang akan datang. Maksudnya apa? Kalau orang takwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan segala karamahnya, memberikan segala keberkahannya, memberikan segala keridhoannya, cepat atau lambat bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Thumma amrun ibaduhul mu'minina biha liyafuzu wa yadhfaru bima ja'aluhu fiha minal khairi wassilahi was-sa'adati wal falahi rahmatan bi ibadil mu'minin wa kana bil mu'minina rahima. Kemudian Al-Imam Al-Qutb Habib Abdullah bin Haddad menuliskan, dan beliau berpesan dan mengartikan bahwasannya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh para hambanya yang beriman dan bertakwa agar senantiasa untuk memperoleh daripada kebaikan, kemudian perbaikan dan kebahagiaan dan kemenangan di dalam perkara takwa. Ketika kita bertakwa kepada Allah, secara tidak langsung berarti kita mengejar sebuah kebahagiaan yang telah Allah persiapkan bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan wasari'u ila maghfiratam mir rabbikum wa jannah. Bersegeralah kamu untuk meminta ampunan kepada Tuhanmu dan segala kepada Tuhanmu untuk mencari surga atas telah dijanjikan daripada Tuhanmu sendiri. Pak, begini ya. Pahala itu makanya kagak dikasih lihat sama Allah. Itu salah satu bentuk ujian buat kita. Mampu nggak nih kita? Sekarang begini deh, coba dah. Ngaji di Forsima subuh di Rotul Jannah, pahalanya bentar beseknya satu orang dapat Fortuner satu yang ngaji sampai ujung gang. Ayo. Pak, ngaji Forsima nanti pulang-pulang dapat mobil satu sama kunci rumah satu. Yang ngaji dari mana aja nyampe. Saking aja pahala nggak dikasih lihat sama Allah. Beda kalau kerja kan kita kelihatan ya, kerja gajinya sekian, kita tahu, makanya kita getol. Apalagi kalau lembur, kasih tahu udah lembur per hari misal 200.000, minggu gue masih kerja be, itu burung ditinggal sama kita. Belakangan ada burung mah, yang penting kita nyari duit dulu, bini dipeluk belakangan. Anak mau diciumin ntar belakangan. Lah ada bapak-bapak sama anak kagak kenal bapaknya sendiri. Berangkat kerja anak masih tidur. Pulang kerja anak udah tidur. Besok anaknya nanya mamanya, mak itu siapa Ki-Aki? Baba lu. Lah kagak kenal dia sama bapaknya nyari duit mulu. Kita sibuk sama dunia tapi kita lupa sama perkara akhirat. Wa taqwa wasiyatur lillahi rabbil alamin al-awwalin wal akhirin. Dan perkara takwa itu yang kita bahas pada hari adalah wasiat atau pesan, ajaran yang Allah turunkan kepada 124.000 nabi, 313 rasul dan 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Semua nabi, semua diperintahkan sama Allah untuk menyampaikan wasiat takwa kepada umatnya, kepada dirinya. Maka memang sudah perkara takwa ini ada perkara yang penting, memang jadi wasiat Allah kepada hamba seluruh alam semesta ini. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Wa laqad wassayna, dan sungguh kami telah berwasiat kepada siapa? Alladziina utul kitaba, yaitu kepada mereka orang-orang yang diturunkan kitab-kitabnya Allah, min qablikum, dari orang-orang sebelum kalian, maksudnya sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum anittaqullah, dan diberi kitab sebelummu, dan juga kepada kamu bertakwalah kepada Allah. Jadi takwa itu memang dari dulu sampai sekarang itu memang sudah menjadi ajaran yang pertama yang dibawa para nabi dan rasul. Nabi Ibrahim ngebacokin patungnya Raja Namrud itu untuk mengajarkan tauhid, bahwasanya Tuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ngajarin Namrud supaya takut sama Allah. Tapi Namrud kagak takut-takut, ujungnya mati keselak nyamuk. Makanya jangan sombong sama jabatan. Jangan rasa kita punya jabatan semena-mena sama orang. Yang salah kita belain, yang benar kita salahin. Panji Gumilang dipelihara.
Emang aki-aki kalau udah tua emang rada-rada lucu Pak. Emang lagi lucu-lucunya sedep banget. Sentil cetak ke kupingnya. Belum aja sentil sama malaikat dia kupingnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fama min khairin ajilin wala ajilin zahirin wala batini illa wa taqwa sabilun muwassilun ilaih. Adapun tentang perkara segala apapun kebaikan yang akan datang yang telah Allah persiapkan kepada seorang hamba, maka takwa muwassilun adalah jalan untuk mencapai kebahagiaan tersebut. Maksudnya apa? Jadi begini, hidup itu kalau nggak punya rasa takut sama Allah, kita nggak akan pernah bisa bahagia. Maksudnya bagaimana? Kalau orang punya rasa takut dalam hatinya, hidupnya akan teratur. Dia nggak berani maksiat sama Allah, dia nggak berani durhaka sama Allah. Kerja dia tetap kerja, tapi dia tatkala mendapatkan panggilan Allah, dia akan tinggalkan pekerjaan itu. Mohon maaf bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara sebagian saudara-saudara kita ada yang mereka berani menunda tentang perkara sholat contohnya. Hanya dengan beralasan saya kerja. Padahal ditanya kalau kerja buat apa? Nyari rezeki. Rezeki dari siapa? Dari Allah. Mintanya sama siapa? Sama Allah. Kerjaan yang kita lakukan hanya adalah sebuah ikhtiar menjadi jembatan agar supaya kita mendapatkan rezeki. Adapun rezeki hakikatnya berasal dari Allah. Semua berasal dari Allah. Kita mau ganteng kayak apa kek, mau kaya kayak apapun, mau sehat kayak apapun, kalau nggak takut sama Allah percuma. Semua yang kita milikin pada hari ini adalah cuma titipan. Mau mobil kita bagus kayak apa, kayak rumah mau tingginya kayak apa. Kali kalau kita punya rumah dari kamar mandi ke kamar kudu naik ojek dulu misalnya. Gede banget itu kamar rumah kita. Kolam berenangnya lebar banget. Kayak Pantura, panjang dari Cirebon sampai Indramayu tuh pantainya. Kolam berenangnya panjang. Tapi itu semuanya kalau kita mati kagak kita bawa Pak. Bini kita bagian gua kata cinta banget sama kita. Bapak mati, nangis dia, coba ajak lubang kubur. Mau dia? Mau? Kagak. Kita cinta banget sama istri kita, meninggal istri kita, nangis Pak. Kagak, ya asik bisa nambah gua satu. Udah nambah aja Pak, saya punya satu ya belum saya. Ya. Kita nih kalau misal hal perkara-perkara yang dunia kadang rada-rada girang dikit dah. Cuman kalau rada-rada diajak perkara akhirat rada-rada nemu dikit, kalau kata orang Cibitung mah rada-rada susah. Ngabangun subuh yang ngucek matanya lalu ngunya lama banget. Mau berangkat kerja pagi-pagi, masuk kamar mandi ngeliatin air ngucur di bak begini aja gitu. Ngambil gayung orang mana segen banget, diajak sholat subuh malas. Diajak ngaji ada aja alasannya, sibuk, lembur. Lah kapan mau ngajinya? Ada orang diajakin ngaji, ayo Pak ngaji ke Porsima. Aduh saya belum dapat hidayah Pak, mohon maaf, hidayah itu dicari bukan ditungguin. Ngaji biar dapat hidayah. Lah mentakan udah diem baik ngempanin burung doang, burung dimandiin, dianya belum mandi. Saya punya tetangga Pak begitu. Dia masih pakai baju ketekan, belum mandi, masih belekan. Burung udah cakep banget, burung ada ciut. Beri mandiin burung siapa? Burung dia, pokoknya dia ngurusin. Burungnya udah mandi, dia belum mandi. Kita kalau perkara-perkara gini kita demen, tapi kalau perkara akhirat kita rada-rada malas dikit dah. Padahal kata Allah apa? Segala sesuatu kebaikan dan termasuk perkara takwa ini adalah sabilun muwassilun, adalah jalan agar kita sampai kepada kebahagiaan yang memang telah Allah janjikan bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Wa ma min syarrin ajilin wala ajilin zahirin wala batinin illa, kecuali wat taqwa hirzun harizun wa hasnun hasinun lis salamati minhu wan najati minad darurati. Kalaupun tadi kata Imam Haddad segala kebaikan yang Allah janjikan takwa menjadi jalannya, sama halnya segala keburukan dan kejelekan yang mungkin akan kita lakukan, tamengnya adalah takwa itu sendiri. Kalau orang takut dia nggak akan berani. Kalau orang dalam hatinya ada takwa dia nggak akan berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Dalam kitab Risalatul Mu'awarah disitu dikatakan tentang tingkatan-tingkatan ketika seorang hamba ingin sampai kepada Allah. Dan situ yang paling pertama semua ulama tasawuf pun mengartikan bahwasanya tingkatan pertama bagi mereka para salikin, para orang-orang yang bertasawuf berjalan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang perlu dia lakukan adalah yang pertama takwa. Ketika dia setelah memiliki sifat takwa dalam hatinya, maka akan timbul sifat muraqabah. Kalau orang punya rasa takut dalam hatinya, maka dia akan timbul rasa sifat muraqabah, yaitu selalu merasa diawasi sama Allah Subhanahu wa taala.
Kalau orang pejabat diawasin sama KPK, kalau kita yang diawasin Allah. Pak, mohon maaf, Hansip ada ngantuknya, polisi ada ngantuknya, tapi Allah maka gak tidur-tidur. Kita mau bagian ngumpet ke kaleng sarden buat maksiat, Allah tetap ngelihat. Bagian kata kita masuk ke lubang semut, kita ngomongin tetangga kita kagak tahu, tetangga kita lagi tidur. Semua orang tidur, kita maksiat sendirian, kagak ada yang lihat manusia. Tapi Allah tahu. Allah ngedengar, Allah ngelihat, dan sekecil apapun perbuatan, baik perbuatan itu perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk, itu tidak akan pernah terlepas dari ganjaran dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kam allaqallahu al-azima fi kitabil aziz ala taqwa min khairatin azimah wa sa'adatin jismiyah. Maka telah berapa banyak, kata Imam Haddad, Allah Subhanahu wa taala mencantumkan, menuliskan dan menyampaikan kepada kita di dalam kitab Al-Qur'annya tentang perkara takwa, dan menjanjikan bahwasanya dalam takwa itu apa? Khairatin azimah, ada kebaikan-kebaikan yang besar, kebaikan-kebaikan yang agung yang telah Allah persiapkan bagi mereka hamba yang bertakwa, wa sa'adatin jismiyah, dan kebahagiaan hidup di dunianya Allah Subhanahu wa taala. Hidup kalau enggak sholat itu, bahagia itu enggak cuma tentang melulu tentang uang. Memang hidup itu perlu yang namanya uang, tapi tidak menjadi tolak ukur utama menjadi kebahagiaan seorang manusia. Seorang manusia bisa berbahagia hidupnya jika di dalam hatinya ada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali, beliau menukil tentang hadis qudsi yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang penyampaian dari Allah Subhanahu wa taala malaikat Jibril alaihi salatu wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala disampaikan oleh Nabi? Kata Allah, jika seorang hamba datang kepadaku, maka aku akan datang kepadanya. Dan jika seorang hamba datang kepadaku dengan penuh cinta, maka aku akan mencintai. Dan ketika aku telah mencintai hamba tersebut, kata Allah dalam hadis tersebut, aku akan menjadi telinganya untuk mendengar, akan menjadi matanya untuk melihat, akan menjadi tangannya untuk menggenggam, dan akan menjadi kakinya untuk melangkah. Maksudnya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala telah mencintai hambanya, maka hidupnya akan dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Pak, mohon maaf, lihat guru-guru kita, ulama-ulama kita, gak pernah pakai dasi, gak pakai jas, tapi mobilnya bagus-bagus. Duitnya bukan dari kantoran, dari kain sarung sama begini doang, baca Fatihah, duitnya banyak. Guru-guru kita, kalau kita ngaji, mimpin tahlil nama orang, kita pakai peci, dia pakai peci, dia beseknya 2, kita beseknya 1. Itu udah dijamin sama Allah tuh. Kebahagiaan udah begitu, bukti contoh real sederhananya begitu. Lah dia pakai peci, kita pakai peci, dia baca Fatihah, saya baca Fatihah, dia pulang beseknya 2, dapat amplop, saya beseknya 1, mana anak 5. Beseknya 1. Berebut dah tuh bocah. Belum lagi yang 5-5-nya doyan ayam timbang sepotong, kecit bat ayamnya. Udah potong 5 dah tuh. Timbang jadi jigong doang, kenyang mah kagak. Bagian yang penting berkah anak-anak kita. Itu secara bukti real, sederhananya begitu. Orang yang takwa, guru-guru kita yang memang penuh hatinya dengan ketakwaan, hidupnya dijamin sama Allah. Walaupun gak kerja, walaupun usahanya ya usaha paling begitu-begitu aja. Beda sama orang-orang yang mohon maaf yang memang di dalam pemerintahan, dia gajinya besar, dia difasilitasi oleh negara, tapi kenapa mereka masih mengambil duit negara? Karena dalam hatinya gak ada takut sama Allah Subhanahu wa taala. Yang dicari itu bukan kepuasan batin, tapi kepuasan nafsu. Kita kerja siang malam, kalau yang cuma dicari tentang perkara nafsu gak akan sudah-sudahnya, Pak, mohon maaf. Udah punya Fortuner aja gak cukup, pengen nambah lagi. Kadang bini 1 aja gak cukup, pengen nambah lagi kalau cuma nafsu doang yang diikutin. Kalau cuma dunia doang nih dalam pikiran kita, ngaji begini kagak mau. Ntar dah gue ngaji kalau kagak sibuk. Lah kapan orang sibuk? Senin sampai Minggu lembur kerja kayak lah kagak tipes. Ayo. Kalau ditanya bapak kerja Minggu masih kerja juga nyari duit, iya. Bakal siapa? Anak mini? Bukan, bakal bayar mantri. Tipes, duitnya keluar. Oh senang, kagak. Sakit emang ada orang sakit senang hidupnya? Lah kagak ada, Pak. Sakit mah celentang salah, miring salah, mana di infus, belibet dikit, kelilit leher sama infusan.
Makan pahit, bagian kok kata makanan enak kayak apa, kayak teh manis kagak ada rasanya kalau udah sakit. Apalagi Covid kemarin, nyium kagak bisa, makan ora ada rasanya. Makan garam stoples kayak orang Covid mah gak bakal kerasa. Karena lagi sakit. Kalau udah dicabut sama Allah baru kerasa. Bahkan nanti dalam kitab ini dikatakan kata Imam Haddad, orang kalau panjang angan-angan terhadap dunia yang udah terlalu banyak, pikiran nama dunianya udah terlalu mencampuri pikiran dan hatinya, maka dia akan mencari perkara akhirat seperlunya aja. Seakan-akan dia percaya bahwasanya mati dia yang ngatur. Guru saya di pondok, Kiai Hasan Abdullah Sahal, beliau pernah bilang sama santri-santrinya, kata beliau begini. Waktu saya di pondok begini, kata beliau, hidup itu jangan terlalu mikirin bagaimana cara hidup yang enak, tapi pikirin bagaimana cara mati yang enak. Mati yang enak, kita mati anak bini pada jadi anak bini yang baik. Bini kita soleha, anak kita pintar ngajinya. Jadi kalau kita mati ada yang ngedoain. Bapaknya udah bisa ngaji, anaknya udah bisa ngaji juga, lah bakal apa? Padahal kata Allah apa? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anakmu adalah ujian. Bisa nggak tuh kita dikasih anak sama Allah, kita didik anak kita menjadi anak yang baik? Bapaknya main selot, anaknya main selot. Pusing dah gue dah. Bapaknya main burung kacer, anaknya main burung kacer. Ayo be, anak diajak ayo main burung dara. Dekat Kirana kan dulu ada itu anuannya. Burung dara kelepekin tiap sore. Anak suruh ngaji, Pak, mau main burung dara. Lah bapak mati, anak kagak bisa ngaji, nyuruh orang ngajiin bapak, bayar. Lah, kan ada tuh tradisi kita, misalnya apa? Orang ngajiin di kuburan gitu kan ada ya, sampai 7 hari 7 malam. Orang Pak suruh ngajiin di kuburan 7 hari 7 malam kagak diamplopin, ogah. Lah bakal apa ngaji di kuburan kagak diamplopin mah? Lah kalau ada pocong bangun bagaimana urusan? Ustadz dia takut Pak sama pocong mah. Bener takut, kagak bakal kepikiran baca ayat kursi. Ayo, Quran di rumah ditaruh bakal naruh duit. Ditanya kenapa mah naruh duit ya dalam Quran? Biar nggak diambil tuyul. Terus lu kata tuyul takut sama Al-Quran? Lah Quran kalau kagak dibaca kagak diamalin, tuyul kagak takut Pak. Ya. Makanya Allah janji nih, dalam takwa itu Allah udah janjiin dalam Al-Quran udah banyak kebahagiaan yang besar yang Allah janjikan bagi mereka orang yang bertakwa. Famin dzalika, maka yang demikian dari hal tersebut adalah al-ma'iyah, al-ilahiyah, al-hifziyah, al-lutfiyah, yaitu apa? Kebersamaannya Allah kepada mereka orang-orang yang bertakwa dari segala bentuk penjagaan yang maha lembut yang Allah akan jaga mereka orang yang bertakwa. Jadi kalau orang takwa itu Allah akan selalu bersama orang-orang yang bertakwa. Hidupnya nggak akan pernah melenceng dari apapun. Hidupnya nggak akan pernah tersesat. Hidupnya nggak akan pernah bingung besok mau makan apa. Kadang kan kita masih mikirin, kemarin kan kita habis lebaran. Kadang kita lebaran tahun depan masih lama nih, ganti tahun aja belum. Kalau mikirin, tahun depan gue bisa pulang kampung apa ora ya? Tahun depan gue masih gawe apa ora? Kontrak gue udah perpanjang apa kagak ini ya? Tahun depan kira-kira THR berapa duit ya? Tahun depan kira-kira cuti sama Bapak Jokowi ditambahin apa ora nih presiden baru? Udah tahu kita masih mikirin yang belum ada masih udah kita pikirin. Puyeng dah tuh kita mikirin dunia. Kita nih pusing sakit gara-gara mikirin akhirat. Oh bukan. Mikirin tagihan kita puyeng. Hidup itu udah enak, yang bikin kagak enak kita. Hidup mah kagak usah ngoyo apa kalau kata orang Jawa. Santai udah rezeki begitu udah begitu dah. Kalau emang pengen kaya, jangan burung baik dimandiin. Jikir rada kencengan dikit, doa biar bagusan dikit. Bangun malam, kita bangun kencing doang tidur lagi. Bari kekucak mata ke kamar mandi, ke peladung pintu kamar mandi, udah kagak beres dah. Bangun malam minta sama Allah, nangis. Kita nangis sama Allah kalau lempangan punya utang banyak, baru udah kita lari sama Allah. Gelar sejadah di atas sejadah lama kagak bangun-bangun. Sampai anget sejadah kita dudukin. Tasbih puter ke bed sono ke bed sini, tuh tasbih puterin terus puterin tugas pakai gangsing kagak udah. Orang lagi banyak masalah, dikasih pertolongan sama Allah. Utangnya hilang, rezekinya banyak, lupa dia sama Allah. Manusia, emang begitu manusia. Lagi susah datang ke guru, Ustadz doain saya. Saya punya teman Pak, ngaji sama Habib Ahmad bin Soleh Atos Bekasi. Datang sama Habib begini, Habib doain saya ya, biar saya dapat kerja. Doain sama Habib ya, insya Allah ntar dapat kerjaan ntar. Bulan depan dia dapat kerjaan. Sampai saiki batang hidungnya orang hadir majlis, kata Habib bagian tuh bocah. Ntar kalau rezekinya habis kita datang lagi kemarin minta doa sama gua. Ada orang itu.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Allah begini, wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa, bukan bersama orang-orang yang kaya, bukan. Kita jangan pernah beranggapan dia mau orang kaya, Allah lebih demen sama orangnya. Enggak. Allah itu demen sama orang yang takwa, sama orang yang takut. Kemuliaan kita bukan dari seberapa banyak uang yang kita punya. Kemuliaan kita bukan dari seberapa tinggi kita sekolah. Titel kita S1, S2, S3, S kenong, S segala macam dah kita punya. Profesor, doktor. Panji Gumilang gini kan keblinger. Katanya profesor doktor kayak dia begitu. Jadi nggak ada jaminan. Yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Dan selanjutnya wa min dzalika ilmu laduni. Dan janji Allah bagi mereka orang yang bertakwa adalah Allah akan memberikan ilmu. Kata Allah, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah dan Allah yang akan mengajarkan ilmu kepada kamu. Jadi kalau kita puluhan tahun ngaji kagak bisa apa-apa, cuma bisa baca Fatihah doang, berarti ada yang salah dari hati kita. Atau mungkin ada seorang santri, dia di pondok lulus kagak jadi apa-apa, ke masjid berkecimpung sama masyarakat malu, diajakin ngaji kagak mau, diajakin ngajar mental kagak ada, salah. Atau mungkin nggak usah anak pondok dah, anak-anak kita atau siapapun, kita melihat orang-orang yang mungkin dia sekolah sampai perguruan tinggi lulus kagak jadi apa-apa, nenteng-nenteng ijazah doang, ngelamar kerja ke sini ke sono. Pak, mohon maaf, seorang orang yang berilmu itu nggak pantas nyari-nyari kerjaan, itu sebenarnya nggak pantas. Maka ada yang salah dalam perkara kita dalam menuntut ilmu. Mungkin ketika kita menuntut ilmu kita ngejelek-jelekin guru kita. Saya punya teman kan ada tuh bocah tongkrongan kadang, suek bata guru gua. Masa gue tiba telat dikit gue udah boleh masuk kelas, bahkan besok-besok gue cabut kumisnya misalnya. Kan itu guru dia ya, guru. Kalau kita nggak bisa muliain guru, ilmu yang kita dapat kagak berkah. Nggak berkah. Saya punya teman di pondok kagak pernah ngaji. Nggak pernah nenteng kita buka kitab depan kiai, depan ustadz, depan habaib, nggak pernah. Tapi sekarang dia lagi S3 di Maroko. Saya bingung dia belajarnya kapan. Ada teman saya di pondok saban hari nganterin anak cucu kiai cuman ke madrasah doang. Gelempangan dia belajar, dia tidur. Tapi ranking terus Pak. Bentuk khidmah kepada guru yang menolong dia. Gus Dur itu mondok nggak lama, walaupun beliau cucunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tapi beliau bisa jadi orang pinter. Kenapa? Allah yang ngajarin langsung. Kita ngaji angger kalau lagi pengen doang. Kadang ngaji kalau lagi ada doang di rumah. Ada kadang kalau lagi fit mengaji, kalau lagi orang awang yang ngaji, kalau lagi awang nyebat bareng ngopi depan rumah, ngeliatin burung widangak, bareng ngehayal dah. Enak nih makan sayur asam sama ikan japu. Tahu duitnya kagak punya. Bini disuruh masak nggak dikasih duit, enggak. Susah Pak urusan begini Pak. Kemudian wa min dzalikal furqan wa indal ishtibah wa wuqul iskali wal kafaratul lisayyi'at wal maghfiratul lidzunub. Dan janji Allah bagi mereka orang-orang yang bertakwa, furqanun indal ishtibah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk, sebuah pembeda ketika kita merasakan bingung dalam kehidupan kita. Wa wuqul iskal, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan ketika kita diberikan sebuah kerumitan dalam kehidupan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan segala kesalahan kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Bagi mereka orang yang bertakwa, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wahai kalian orang-orang yang beriman, kata Allah, jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan bagi kalian segala pembeda dari segala perbentuk yang keraguan-raguan, wa yukaffir ankum sayiatikum, dan akan menjadikan penghapus dari segala kesalahan-kesalahan kalian, wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kalian. Jadi kalau hidup kadang masih susah, anak mau kuliah duitnya nggak ada, kadang udah besok tahun ajaran baru, anak udah punya tas baru, sepatu baru, buku baru, semuanya serba baru, sedangkan kita yang lain-lain juga belum. Mohon maaf, kadang ngandelin gaji aja susah. Gaji masuk rekening udah habis lagi. Minggu kedua, minggu pertama kadang baru tanggal 10, saldo udah tinggal cepek lagi. Mana ke tanggal 25 masih jauh. Ngerokok doyan, beli duit kagak punya. Kali kalau misal kita beli rokok ke warung, mbak saya beli rokok ke warung Madura, bayarnya pakai Fatihah ya. Kayak kalau dijelepat sama orang warung Pak. Beli beras, bang beli beras, seleter aja.
Tapi saya bayar pakai senyumnya. Mungkin gigi kita kalau ditonjok pakai linggis mah nggak bisa semuanya pakai duit. Jadi kalau kita susah dikit, gelar sejadah minta sama Allah, bukan pinjol. Pinjol dia lari, STNK main, BPKB dialung-alungin. BPKB mana mah BPKB? Motor, rumah baru lunas, surat rumah bawa buat poya-poya. Makanya saya bilang apa? Guru saya pernah begini, hidup itu kita lahir ke dunia senang. Yang bikin pusing bukan Allah, tapi kita. Gengsi kita yang bikin kita pusing, Pak. Gengsi kagak punya mobil, gengsi pengen punya motor 4 tak, capek sama jalanan Cibitung capek. Apalagi kalau Aster macet banget begini. Wah, kalau kita dikit-dikit pakai GPU mah gak usah pakai motor begitu dah, ribet. Aki-aki muda motor Astrea aja, nggak usah ngebut-ngebut. Astrea bagian kotok-kotok, bagian dikit-dikit kempes, dikit-dikit mogok nggak apa-apa. Kita nih hidup yang bikin susah gengsi, dikit-dikit gengsi. Kata Nabi begini, ketika Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maramnya, beliau menukil hadis Nabi SAW dalam kitabul adab. Kata beliau, kalau Nabi SAW, unzuru ila man huwa asfal minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Lihatlah oleh kalian orang-orang yang berada di bawah kalian dan jangan pernah melihat orang-orang yang di atas kalian. Kenapa kata Nabi? Fa huwa ajdaru. Karena hal itu lebih baik bagi kalian. Alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum, agar kalian tidak melupakan atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau hari ini kita punya motor, alhamdulillah. Lah jangan ngelihat orang yang punya mobil. Kita nggak akan pernah bersyukur sama motor kita sendiri. Kalau kita bandingin diri kita sama orang yang punya mobil. Enak dia mah, panas, hujan kita tetap baik, mangkat berangkat. Gua mah kalau hujan pakai motor kudu pakai jas hujan, pakai Neil Armstrong kayak astronot, pakai helm, pakai jas hujan. Kadang di Cikarang hujan nyampe Cibitung kering, kata orang itu orang ngigol tengah hari masih pakai jas hujan baik. Kalau orang punya mobil enak, panas kagak kepanasan. Kita kemana-mana pakai motor, dari sini berangkat ke Pasar Tambun aja, baju udah lepek, Pak. Kan matahari Bekasi, waduh beda dah sama matahari yang lain. Keringetan, mana bau apa, belum lagi pasar induk bau, pusing dah udah hidup dah. Terus kalau misalnya kita punya motor, kita membandingin diri kita sama orang yang punya mobil, kita nggak akan pernah bisa bersyukur bahwasanya Allah udah ngasih motor sama kita. Kemudian orang yang nggak punya motor, nggak punya mobil, cuma punya sepeda, lah jangan ngebandingin orang yang punya motor, punya mobil, nggak akan bersyukur, padahal dia udah punya sepeda. Alhamdulillah dah, bagian gue kagak punya motor, kagak punya mobil, yang punya sepeda doang, bagian kemana-mana, baring ngutik, betis pada gede, bentar-bentar dikit, bentar lagi ini, urat saya meletus, misal, ngutik sepeda mulu, betisnya kayak gede, kayak tukang beca, gitu misal. Kalau dia yang bandingin hidupnya sama orang di atas dia, nggak akan pernah bersyukur dia. Sama halnya orang yang nggak punya apa-apa. Alhamdulillah saya kemana-mana jalan kaki, naik elep nggak apa-apa, nggak punya sepeda, nggak punya motor, nggak punya mobil. Kalau dia ngeliat sama orang itu dia nggak akan pernah bersyukur. Bersyukur, alhamdulillah saya walaupun begini-begini punya kaki yang sehat. Daripada bapak anu udah stroke, apa-apa di atas kasur, makan di atas kasur, buang air di atas kasur. Saya mah lapar nasi padang jalan kaki. Bete dikit ngopi, info lur ngopi, sini pos ronda gan, ini nonton TV. Ayo, info perkopian lur, ngopi datang ketawa sama teman, hidup enak begitu. Dan orang yang kemana-mana jalan kaki bersyukur. Orang yang sakit masih kudu bersyukur Pak. Walaupun sakit, stroke mohon maaf misalnya, di atas kasur doang bersyukur. Alhamdulillah walaupun saya nggak bisa jalan di atas kasur doang, daripada ono yang rumah belas ono udah ditanam kayak singkong, udah meninggal. Bagian kota sakit kemarin masih hidup, masih bisa nikmatin hidup, masih bisa makan, masih bisa ngeliat anak bini. Kalau ditanam dalam tanah, main HP kagak bisa. Coba ngobrol munkar nakir, kalau gede kepala kita. Kira-kira kalau kita masuk kuburan tuh munkar nakir ngegede kepala kita apa kagak? Tanya Pak. Makanya kata guru saya tadi bilang begini, orang banyak yang memikirkan bagaimana cara hidup yang enak, tapi dia lupa memikirkan bagaimana cara mati ya enak. Malaikat itu bukan teman tongkrongan kita, disogok filter 1 bungkus diem, nggak bisa. Kali malaikat dibawain Holland Bakery diem, kir, nih gue bawain Holland Bakery bakal anak bini lu, pala gue nggak usah dipukul ya. Pusing, nggak bisa. Kalau lempangan salah kagak bisa, gede kepala kita hancur, nongol lagi, gede lagi, nongol sampai kapan? Lah selama-lamanya GB kalau mau.
Umat Nabi semuanya masuk ke dalam surga kecuali yang kagak mau. Siapa yang kagak mau kata Nabi? Faman ata'ani dakhalal jannah, faman asani faqad dakhalal faman ata'ani dakhalal jannah kata Nabi. Yang taat kepadaku dia masuk surga. Yang bermaksiat kepadaku dia yang kagak mau. Kemudian kata Syekh Abdurrahman Ad-Daibai dalam kitab Maulidnya apa? Thuluthun yadkhulunal jannah bighairi hisab. Cuman sepertiga dari umat Nabi yang masuk ke dalam surga tanpa hisab. Kira-kira kita masuk gak tuh sepertiga itu? Umat Nabi dari 2000 tahun yang lalu sampai 2000 tahun yang lalu sampai saiki. Wis berapa banyak? Sahabat Nabi aja ratusan ribu, Pak. Itu cuma sepertiga. Oh, kalau begitu bagenda saya masuk surga bagian nyemplungin dulu ke neraka, biarin yang penting masuk. Sama matahari Kirana aja kita nguang-nguang puyeng segala sosokan mau masuk neraka. Nggak apa-apa, cobain aja, nggak apa-apa. Saya disuruh mak saya beli gas ke warung tengah hari bolong, nyampe rumah puyeng, kepala saya kena matahari, Pak. Kita mah matahari Bekasi puyeng. Lah jangan punya pikiran begini. Udah dah nggak apa-apa, saya masuk surga, bagian nyobain dulu neraka, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini silakan mau nyobain mah. Mau berendam dulu neraka, kelentap air panas aja ke kelojotan, bikin kopi, keseduh tangan kita melepuh. Apalagi guyur air neraka. Bahkan kata kitab Dakwailu Akhbar, sepaling ringannya azab neraka kita dipakein sendal mendidih pala kita, pala yang mendidih itu paling ringan azab di neraka. Bagenda masuk surga kayak di pojokan sama pengki, nggak apa-apa Pak, yang penting masuk surga. Bagian di pojokan kayak bocah kagak ada temennya gitu, diem aja, emaknya kagak ada, bapaknya kagak ada, dekat pengki lagi sama tong sampah, nggak apa-apa, yang penting judulnya dalam surga. Daripada atas spring bed tapi dalam neraka kumpul Firaun sama Namrud sama Haman sama Korun, mau? Sama Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Janda, mau? Kagak ada yang mau dalam neraka. Neraka bagian ku kata enak beng, kagak ada yang mau masuk ke dalam neraka. Wa min dzalikan najatu minan nar. Dan adapun yang selanjutnya, kalau orang takwa itu akan diberikan keselamatan nama Allah dari apa? Dari api neraka. Kata Allah, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqau. Kemudian Allah akan menyelamatkan mereka orang-orang yang bertakwa. Wa min dzalikal mukhriju minasyadaidi wa rizqu min haitsu la yahtasib wal yusru wa azmul ajri. Dan adapun yang selanjutnya, janji Allah bagi orang bertakwa, Allah akan memberikan jalan keluar dari segala kesulitan bagi mereka yang bertakwa, dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak terduga-duga. Kita takut sama Allah, dekat sama Allah. Kadang kalau orang udah dapat cintanya Allah, jangankan yang diminta, yang kagak diminta aja Allah kasih. Percaya sama saya, pasti. Bapak punya cucu, yang udah punya cucu atau masih punya anak doang. Dulu kita ke pasar atau kita ke mall, anak kita nggak ngikut, ngeliat baju rada bagusan dikit, ngeliat sepatu lucu dikit, ngeliat mainan, kita beliin, padahal anak cucu kita nggak minta. Kenapa dibeliin? Karena cinta. Allah kalau udah cinta sama hambanya, jangan yang kita minta, yang nggak diminta aja pasti sama Allah kasih. Cuman begini Pak, kalau minta sama Allah kudu sabar. Allah tuh ngasih sesuai apa yang kita butuhin. Ilok bohong itu Ustad. Gue doa dari dulu sampai sekarang orang dikabul-kabulin. Lalu si doa beri sombong dalam hatinya. Ya Allah, saya pengen punya duit 10 miliar aja. Tapi besok ya, memang Allah teman kita diatur-atur. Allah bukan DPR yang bisa diintervensi Pak. Allah itu bukan teman kita. Kalau Bapak RT masih bisa kita omelin, RT masih bisa kita omelin. Allah berani omelin Allah? Berani? Sentil sama Allah kuping kita copot. Kita sentil sama kita ke kelojotan dulu. Habis sentil sama Allah, ya Allah saya pengen punya rumah, pokoknya pintunya 10, dari kamar mandi kudu naik Grab. Bagaimana caranya terserah dah, besok ya Allah. Lah Allah sih udah ke teman sendiri. Allah bukan teman tongkrongan kita Pak, bukan teman tongkrongan itu pas ronda, bukan. Jadi kalau doa sama Allah apa? Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khufyah. Kata Allah dalam Al-Quran, maka sebut dan ingatlah Tuhanmu tadarruan dengan penuh segala bentuk penghambaan, wa khufyah dengan penuh rasa takut. Jadi kalau sholat yang kita bahas di awal, sholat takbiratum lepas semua perkara dunia kita. Gak peduli jabatan kita apa, gak peduli harta kita banyak kayak apa. Kalau udah yang namanya sholat, lepas semuanya. Jadikan diri kita sebagai hamba yang paling rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru minta. Kalau minta sama Allah, puji dulu Allah. Baca bismillah, baca alhamdulillah, baca sholawat, baru minta. Lah kagak langsung. Ya Allah,
Bismillah kagak, alhamdulillah kagak, sholawat sama Nabi kagak. Kata Nabi, doa yang di dalam doa tersebut tidak bersolawat kepadaku, maka doa tersebut akan terkantung-kantung di antara langit dan bumi. Kita pengen datang ke lurah aja nggak ujuk-ujuk udah ketemu Pak Lurah, ketemu bawahan dulu, baru ke ini, baru ketemu lurahnya. Nyampe ke lurahnya kagak. Pengen ketemu bupati, langsung ketemu bupati, enggak. Sama Allah juga ada wasilahnya. Makanya guru-guru kita ngajarin ada yang namanya tawasul. Pan dia pada mah ada yang kagak percaya, katanya langsung nyampe, baik kalau nyampe sama Allah mah. Katanya mah Fatihah sama orang meninggal kagak nyampe. Kalau kata Gus Dur begini, kalau Fatihah yang saya kirimin sama orang yang meninggal kagak nyampe, kamu mati dulu. Nanti saya kirimin Fatihah. Ayo, kalau nggak nyampe, hidup lagi dah. Kita tahlilan ngirimin Fatihah buat emak bapak kita tuh, Fatihah pulang lagi apa kagak? Pulang lagi apa enggak, Pak? Nyampe Fatihah kita terterima. Kita sedekah, jangankan kita ngaji begini nih, kita sedekah infak, udah Pak Ustadz besok porsi mak tehnya dari saya misalnya, teh belum diminum sama kita udah nyampe pahalanya buat orang tua kita. Makanya segala apapun perlu yang namanya wasilah. Dan terakhir, wa min dzalika al wa'du bil jannah, dan orang-orang yang bertakwa akan dijanjikan surga sama Allah Subhanahu wa taala. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya, dan itulah surga yang mana telah kami wariskan bagi untuk hamba-hambaku, kata Allah, yang bertakwa. Jadi intinya hidup itu kalau memang mau senang, yang paling pertama adalah tanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita hidupnya dijamin sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa hidup dalam dunia ini penuh dengan kebahagiaan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyya wa ala kunniyatin shalih wa ala man wa aslamuna shalih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.